Pelaku yang sangat tidak mempunyai empati ini, dia mempunyai sikap yang sangat dingin, bahkan sama sekali tidak ada rasa penyesalan, mungkin bisa dibilang seperti psikopat ya. Nah, bahkan pada saat dia di pengadilan pun, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya bahwa dia menyesal telah membunuh korbannya, dan atau dia mengeluarkan kata untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Tidak pernah ada kata itu ya. Dia bahkan menggunakan haknya untuk tidak berbicara sama sekali di pengadilan. Kisah ini terjadi di Amerika, tepatnya di daerah Wisconsin. Ini adalah korbannya, dan ini adalah pelakunya. Mereka berdua ini pada dasarnya bukan teman dekat ya. Jadi mereka teman yang baru bertemu. Karena pada saat itu korban ini sedang minum di sebuah bar. Nah, pelaku ini mendatangi korban. Dia berkenalan dengan korban dan akhirnya terjadilah pembicaraan yang mereka merasa cocok nih. Korban juga merasa cocok, pembicaraannya nyambung. Jadi setelah dari bar itu akhirnya nyambung ya di pembicaraan ke chat-chat pribadi. Nah, 1 bulan sebelum kejadian, tepatnya di bulan Maret 2024, si pelaku ini tiba-tiba mengajak teman dekatnya, pria juga ya, untuk datang ke rumahnya. Nah, temannya datang dong, ke rumahnya kan diundang ya sama dia. Ketika temannya datang, si pelaku ini langsung menunjukkan kepada temannya ruang bawah tanahnya yang sudah dia, apa, kayak renov gitu ya. Nah, ketika temannya turun, temannya melihat itu satu ruangan seperti ditutup sama terpal besar dan ada 3 buah gergaji di ruangan bawah tanah dia, gitu kan. Nah, tiba-tiba si pelaku ini mengatakan kepada temannya, dia bilang, "Ini nanti nih tempat gue akan membunuh si korbannya ini, si Shade ini." Nah, temannya pikir itu kan hanya kayak dark jokes ya, kayak lelucon gelap yang ekstrim gitu. Jadi temannya tidak mengambil pusing, dia pikir dia hanya bercanda. Kemudian di bulan April, tepatnya di tanggal 1 April 2024, pelaku ini tiba-tiba, nge si korban ya, dia ngajakin ketemuan. Jadi, di dikatakan kemungkinan ini adalah kencan pertama mereka. Jadi dia mengajak si korban untuk makan di restoran seafood. Nah, akhirnya si korban senang ya, karena dia merasa ini kencan pertama. Nah, korban ini membawa mobilnya untuk menjemput si pelaku ini, si Maxwell. Nah, mereka makan seafood ya. Sesudah makan seafood, si pelaku ini mengajak si korban tuh kita, ke bar gitu, karena dia dulu pernah bekerja di bar tersebut. Akhirnya berdua ini pergi ke bar, mereka minum. Setelah jam sekitar 9:30 malam, pelaku ini mengajak korban untuk, ke rumah dia gitu ya, jam 9:30 malam, dan akhirnya korban mau ya. Nah, setibanya di rumah si pelaku ini membuat korban itu sangat mabuk mabuk berat sampai dia seperti sudah tidak berdaya. Dan anehnya lagi si pelaku, ketika si korban ini tidak berdaya di sofa, di rumah dia ya, itu difoto dan didokumentasikan di dalam handphone si Maxwell ini. Nah, jadi kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, barulah korban diseret ke dalam ruang bawah tanahnya. Dan di ruang bawah tanah itulah terjadi pengeksekusian kepada si korban. Jadi korban ini dimutilasi, diputung-putung ya. Selesai si pelaku ini memutilasi si korban, jadi itu kan dia bawa korban tanggal 1 ya. Jadi ketika jam 3 pagi udah tanggal 2 April ya. Nah, si pelaku ini